Welcome in my YouTube channel, Riyandi Channel. Oke, selamat datang di channel Riyandi Channel. Hari ini kita akan membahas kembali tentang materi kita, yaitu materi English. Dan topik pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang cara menambahkan s atau is pada kata kerja infinitif atau verb one yang bersubjek tunggal atau singular subject. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, she, he, it, singular noun, maka kata kerjanya untuk tense simple present tense, untuk kata kerjanya ditambah s atau is. Baik, ini kemarin kita sudah membahas mengenai perbandingan plural subject dan singular subject itu di video sebelumnya. Untuk plural subject sendiri adalah pokok kalimat atau pelaku yang digunakan dalam sebuah kalimat itu pelakunya lebih dari satu. Ya, pelakunya berarti banyak, ya, lebih dari satu. Sedangkan singular subject atau subjek tunggal itu adalah pokok kalimat yang digunakan dalam sebuah kalimat pelakunya hanya satu orang atau singular noun, ya, pelakunya hanya satu. Nah, ini perbandingan kemarin sudah kita jelaskan. Untuk perbandingan ini di video sebelumnya itu bisa ditonton di sana. Dan ini adalah table tentang penjelasan plural subject dan singular subject. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai perbandingan keduanya. Ini adalah subjek jamak atau plural subject, are you with a plural noun. Nah, kalau bertemu dengan kata kerja maka tidak ada perubahan di kata kerjanya. Sedangkan untuk singular noun, she, he, it, singular noun, di kata kerjanya itu harus ada penambahan s atau is. Nah, ini perbedaannya, ya. Oke, kita lihat untuk lebih khususnya singular subject. Nah, di sini singular subject, di sini ada she, yaitu untuk dia perempuan, he dia laki-laki, it itu untuk dia benda tunggal yang kita itu tidak tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ada singular noun, yaitu kata benda tunggal. Jadi kata bendanya hanya satu, dia sebagai subjek. Nah, kata benda ini macam-macam, bisa berupa orang, ya, bisa berupa binatang, benda, dan lain sebagainya. Kemudian di predikat itu kata kerja pertama, ini kata kerja pertama atau verb one. Kemudian kata kerjanya itu harus ditambah s atau is. Nah, ini harus dipilih salah satu, jadi tidak bisa dipakai dua-duanya. Dipilih s atau is. Nah, untuk menambahkan s atau is ini ada persyaratannya, ya, ada persyaratannya dan ada caranya, ya. Nah, untuk objeknya itu bisa noun, bisa adjektif, bisa juga pronoun, ya, pronoun, personal pronoun atau kata ganti yang posisinya sebagai objek, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 cara menambahkan s atau is pada kata kerja infinitif atau verb one yang subjeknya tunggal atau orang ketiga tunggal. Nah, kita di sini lihat untuk cara yang pertama. Cara yang pertama, jika sebuah kata kerja atau kata kerja infinitif atau verb one berakhiran dengan 6 huruf. Ingat, akhirannya 6 huruf, yaitu s, sh, ch, x, o, z. Maka kata kerja infinitif itu atau verb one itu ditambah dengan es di bagian belakangnya, ya, ditambah es. Jadi tidak ditambah s tapi ditambah huruf
ES. Example, contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya mencium. Ini berakhiran S. Nah, kalau kita ingin menambahkan ES, jadinya adalah kisses. Jadi mencium itu kiss, kemudian jadi kisses, di sini tambah ES, ya. Kalau subjeknya adalah she, he, it singular noun. Kemudian mengharapkan, ini berakhiran dengan SH, wish. Nah, kalau kita masukkan dalam sebuah kalimat yang subjeknya tunggal menjadi wishes. Nah, ditambah dengan ES. Kemudian mengajar, ini berakhiran dengan CH, teach. Nah, kalau kita masukkan dalam sebuah kalimat, dia menjadi teaches, tambah ES. Selanjutnya contoh lain adalah memperbaiki, fix. Kemudian kalau masuk kalimat, fixes. Kemudian go, pergi. Bahasa Inggrisnya go berakhiran dengan huruf O. Nah, ini kalau masuk kalimat jadi goes. Menertawakan, rash. Kalau kita masukkan kalimat menjadi races. Nah, ini kita pakai yang ini kalau subjeknya itu adalah tunggal di present, ya, di present, maka kita pakai yang ini. Kita lihat contoh kalimatnya. Example, he finishes his work at 7 o'clock. Nah, ini he, ini adalah subjeknya, finish, predikatnya karena dia adalah kata kerja, his word itu adalah objek, karena ini adalah kata benda, kemudian at 7 o'clock, keterangan waktu. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah dia menyelesaikan pekerjaannya jam 7 tepat atau tepat jam 7. Nah, ini dia adalah subjeknya, menyelesaikan predikat, pekerjaannya objek, kemudian tepat jam 7 itu adalah keterangan waktu. Nah, ini adalah cara pertama untuk menambahkan ES pada kata kerja yang bersubjek tunggal. Selanjutnya, cara kedua. Cara kedua untuk menambahkan S atau ES pada kata kerja infinitif atau verb 1 yang subjeknya tunggal. Nah, jika sebuah kata kerja infinitif berakhiran dengan huruf mati plus Y, huruf mati plus Y, maka huruf Y-nya diubah menjadi IES. Huruf Y-nya ya dirubah jadi IES. Nah, abjad atau alfabet ini jumlahnya keseluruhannya itu ada 26. Ada 26. Nah, dari 26 huruf ini itu dibagi ada huruf vokal atau huruf hidup dan huruf konsonan atau huruf mati. Nah, huruf vokal itu atau huruf hidup itu ada 5, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sedangkan untuk huruf mati, konsonan, jumlahnya ada 21. Ya, ada 21 dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah huruf konsonan, huruf mati. Nah, huruf ini itu masuk ke sini. Kalau kata kerja itu berakhiran dengan huruf-huruf ini plus Y, maka huruf Y-nya jadi IES. Gitu. Oke. Nah, ini masih penjelasan yang kedua. Ya, kata kerja berakhiran dengan huruf mati plus Y, maka huruf Y-nya dirubah menjadi IES. Nah, contohnya, example, kata menangis. Menangis itu adalah cry. R-nya di sini ini adalah huruf mati plus Y. Maka kalau diikuti oleh kata kerja yang subjeknya tunggal, maka menjadi cries. Y-nya jadi IES. Membawa, misalnya carry. Nah, ini huruf R-nya ini adalah huruf mati. Dia menjadi carries, Y-nya jadi IES. Terbang, fly, huruf L-nya ini huruf mati plus Y, maka jadi flies. Belajar, study, nah huruf D-nya ini adalah huruf mati plus Y, maka dia menjadi studies, Y-nya jadi IES. Kemudian menjawab,
reply, L-nya ini huruf mati, kemudian jadi replies. Berusaha, try, R-nya huruf mati, kemudian jadi tries. Nah, kata-kata yang ini akan dipakai pada kalimat yang bersubjek tunggal di tenses simple present, ya, simple present tense. Kita lihat contohnya. My mother fries some eggs for breakfast. Ini my mother sebagai subjek, fry menggoreng ini adalah kata kerja sebagai predikat, egg sebagai objek karena kata benda, for breakfast ini adalah keterangan. Ibuku menggoreng beberapa telur untuk sarapan. Nah, di sini fry ini harusnya huruf Y di sini. Harusnya huruf Y karena my mother ini adalah singular, subjek tunggal, maka huruf Y-nya jadi IES. Selanjutnya, oke, kita lihat untuk selanjutnya, berarti ini adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu untuk menambahkan S atau IS pada kata kerja infinitif atau verb one yang bersubjek tunggal. Yaitu yang ketiga adalah di luar peraturan di atas, berarti di luar peraturan 1 dan 2 tadi, maka kata kerja infinitif langsung ditambah S saja. Oke, example, contohnya play. Ini kalau diikuti oleh kata benda ataupun diikuti oleh subjek tunggal, maka play itu ditambah S saja, jadi plays. Nah, di sini kata play ini meskipun dia berakhiran Y, tapi huruf Y-nya ini, huruf Y ini itu tidak bisa menjadi IES, ya. Tidak bisa menjadi IES karena ini adalah huruf hidup, jadi bukan huruf mati. Oleh karena itu, di sininya hanya ditambahkan S saja. Jadi yang Y-nya ini itu tidak dirubah jadi IES karena di sini adalah huruf hidup. Kecuali di sini huruf mati, maka jadi IES. Selanjutnya membaca read. Ini kita tambahkan S saja di sini. Reads kalau subjeknya tunggal. Melihat, look, ini kita tambahkan S saja di sini jadi looks. Memasak, cook, kita tambahkan S jadi cooks. Nah, ini kita pakai di kalimat yang bersubjek tunggal, ya, subjeknya tunggal di simple present tense. Kita lihat contoh di sini. She plays basketball every Saturday. Nah, she itu sebagai subjek, plays sebagai predikat, basketball objek, every Saturday sebagai keterangan waktu. Nah, di sini she itu adalah dia perempuan bermain, plays, di sini tambahkan S saja, plays. Kemudian basketball, ini bermain basket, every Saturday setiap hari Sabtu. Nah, ini adalah cara menambahkan S atau IS pada kata kerja yang bersubjek tunggal. Jadi caranya ada 3. Oke. I think that's all. Thank you very much for your attention. I hope you learned something from this video. Bye-bye.